Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di edisi kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan dari teman kita tentang anakan entok ya, atau DOE. Dan kita sekaligus update untuk penetasan kemarin sampai hari ini itu udah dapat berapa ekor ya, karena penetasannya nggak sama ya. Jadi pertanyaan dari teman kita ini atau keluhannya teman-teman ini tentang penyakit ya, dimana banyak yang belum tahu, terutama untuk pemula, yaitu dari segi apanya, penyebabnya tuh apa gitu. Oke, pertanyaannya sebagai berikut. Anakan entok saya ya, maksudnya ya, ini anakan saya tulisnya. Anakan entok saya dari usia 1 minggu kurang lebih 200-an ekor mati semua. Sudah dicoba semua jenis obat tapi tidak sembuh. Maksudnya embrio itu seperti apa, Mbak? Nah, sekaligus kita akan jelaskan ya untuk pertanyaan-pertanyaan atau istilah-istilah yang masih belum diketahui oleh teman-teman, terutama untuk pemula. Dan sebelum kita berikan informasinya, untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Catur Unggas, bisa subscribe dulu, like dan juga tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari Catur Unggas channel. Oke, langsung aja kita bahas pertanyaan dari teman kita ini teman-teman. Usia DOE itu usia yang rentan ya. Di sini akan saya perjelaskan dari penyebabnya ya. Sebenarnya penyebabnya itu tidak hanya satu hal, ada 2 hal yang berbeda, biar teman-teman paham dan bisa mengenalinya ya. Jadi banyak yang belum tahu untuk DOE ini, kalau sudah terkontaminasi oleh sesuatu hal penyebab penyakit itu tidak terlihat, tahu-tahu udah mati semua. Banyak yang mati bahkan merata, apalagi untuk ketahanan tubuh dari anakan itu lebih rentan ya, beda dengan indukan. Jadi kalau kena mata biru untuk anakan tuh biasanya habis ya. Yang bisa bertahan itu adalah indukan, itu pun hampir semua, cuma beberapa aja yang memang ketahanan tubuh atau kekebalan tubuhnya bagus. Nah, untuk penyebabnya sendiri ini ada 2 hal, dari bakteri dan juga virus. Jadi kemarin mungkin ini terkena virus, terus tanya untuk virusnya tuh seperti apa, untuk terkenanya tuh dari apa, seperti itu. Nah, untuk virus sendiri itu biasanya yang banyak dikenal dari teman-teman tuh mata biru. Mata biru itu biasanya tidak hanya anakan, tapi dewasa juga langsung terkena. Untuk virus sendiri itu untuk penularannya sangat cepat dari udara ya. Jadi virusnya itu dari udara. Ini bisa dikatakan sebagai corona versi ke hewan ya. Terus dari bakteri juga. Nah, ini yang bakteri ini yang sulit terdeteksi oleh kita. Bahkan saya sendiri masih kalau teman-teman tuh semua kalau lihat untuk yang anakan terkena bakteri itu tidak terdeteksi. Karena apa? Dia terkenanya itu mulai dari indung telur atau dari indukan. Jadi penyebab dari penyakit anakan itu adalah biangnya indukan. Kok bisa? Nah, kita akan jelaskan teman-teman supaya tidak gagal paham. Oke, kita lihat untuk anakan dulu ya, yang kemarin penetasannya. Ini untuk ini yang breeding, ini udah besar-besar. Kita lihat untuk yang anakan atau DOE yang penetasan kemarin. Nah, ini dia untuk anakannya ya teman-teman. Ini yang penetasan kemarin-kemarinnya. Nah, ini bagus-bagus ya, campuran. Ini yang putih jumbo ori, yang hitam silangan, yang abu-abu, agak abu-abu ini untuk anakan Rambon.
Dan ini untuk yang baru netas ya teman-teman, bisa bedakan ini udah berdirinya udah bagus ya, udah kokoh untuk berdirinya itu. Terus kalau yang ini masih awal penetasan, jadi seperti ini. Ini agak sakit nih mata ya, nanti kita obati. Jadi dari indukannya, nah itu dari bakteri, itu adalah bakteri Salmonella polorum ya. Itu susah untuk terdeteksi teman-teman, dan anakan itu mulai dari telur di dalam rahim ya, di dalam indung telur betina itu udah terkena bakteri tersebut teman-teman. Jadi kalau telur yang terkena Salmonella polorum atau bakteri itu susah terdeteksi, tapi mungkin ada alatnya ya kalau untuk pendeteksi oh ini ada bakterinya. Itu sebenarnya seperti hewan ya atau larva sebenarnya, tapi untuk mendeteksi itu menggunakan alat pembesar seperti mikroskop ya, seperti mikroskop yang dimana bisa dilihat. Nah, jadi dari teman kita ini tadi, kalau untuk menentukan apakah itu terkena virus atau bakteri, kalau terkena bakteri itu biasanya anakan aja yang langsung mati. Jadi untuk indukan yang sebagai penyalur atau pemberi bakteri ya, bukan virus ya, bakteri ini dia aman dan sehat teman-teman. Mungkin agak kurus gitu aja ya. Dan ini biasanya dikarenakan dari sanitasi tempat pakan yang kurang bersih ya. Jadi yang makan indukannya, yang kena imbasnya adalah anakannya, seperti itu. Jadi tidak hanya entok, unggas lain seperti ayam pun juga bisa terkena bakteri ini. Nah, bakteri ini apakah bisa dimatikan? Ya bisa, dengan suhu panas teman-teman, dengan suhu panas. Jadi bakteri ini sangat mematikan untuk anak entok. Kalau teman kita ini 200 langsung mati, itu nanti pasti terkena seperti itu. Ciri-cirinya untuk kotoran sendiri anakan itu teman-teman bisa lihat, itu seperti berak kapur ya. Kalau dikatakan berak kapur, dia putih, tapi putihnya itu tidak putih bersih, itu enggak. Putihnya itu seperti ingus ya. Nah, persis ingus itu ya teman-teman. Jadi saya dulu juga pernah tahu seperti itu, atau terkena juga, tapi enggak terlalu banyak. Nah, itu saya lihat untuk anakannya tuh sehat seperti ini teman-teman, tapi mungkin hanya bertahan 2 minggu udah bagus, 3 minggu udah bagus, langsung mati seperti itu teman-teman. Jadi untuk bakteri satu ini susah untuk terdeteksi. Banyak yang belum tahu penyakit ini ternyata dari si biangnya. Dan celakanya lagi, untuk bakteri ini biasanya akan susah untuk diusir ya intinya, kecuali dia kan dari suhu panas, matinya dari suhu panas nih teman-teman. Jadi kalau di kandang catur unggas itu kandangnya saya rekomendasikan untuk di umbaran, panasnya juga 100%, mungkin dikasih tempat teduh gitu aja, itu lebih efektif. Jadi kalau kandang umbaran yang dimana banyak pepohonan lembab, itu sebagai biangnya atau tempatnya untuk berkembang biakan bakteri ini. Jadi nanti dampaknya ke anakannya ini teman-teman. Anakannya itu pasti yang udah terkena pasti mati teman-teman, tidak akan tersisa kalau untuk bakteri Salmonella polorum ini. Oke, jadi intinya dari kandang sanitasi, pencahayaan kandang itu harus diperhatikan ya. Jadi yang kita perhatikan adalah kebersihannya,
dari kandang, biangnya juga dikasih nutrisi yang bagus biar anakannya juga kebal terhadap penyakit, kualitasnya bagus, dan bisa lolos ya sampai dewasa, lolos dari penyakit maksudnya. Nah ini ya, oke, mungkin itu aja untuk informasi. Mungkin ada yang belum paham, bisa di kolom komentar Catur Unggas ya bertanya. Dan ini total kita udah panen 33 ekor alhamdulillah, dan yang breeding itu tadi 23 ya, breeding yang awal, video awal. Dan ini bagus-bagus untuk kualitas anaknya. Untuk teman-teman yang berminat langsung aja DM Instagram Catur Unggas. Oke, mungkin itu aja untuk informasi kali ini, semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas Channel. Like apabila kalian suka dengan video ini, tombol lonceng untuk notifikasi video terbaru dari Catur Unggas Channel, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di kalian saja. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo, anakan entok jumbo telur fertil, entok jumbo genetika entok Rambon, bisa DM langsung di Instagram Catur Unggas, dan jangan lupa untuk follow Instagram Catur Unggas. Semoga kita semua diberi kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran rezeki, serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, cukup sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.